Kejahatan jalanan di Yogyakarta menewaskan seorang pelajar yang tengah mencari makan sahur. Banyak yang menyebut ini sebagai kelitih yang kerap terjadi di Jogja. Apa itu kelitih dan katanya pelaku kelitih umumnya remaja dan pelajar. Berikut dalam diskusi bersama Reza Ramadansyah. Pelajar tewas diduga akibat aksi kejahatan jalanan yang terjadi di Yogyakarta. Banyak yang mengatakan ini dihubungkan dengan aksi kelitih. Lalu apa itu sebenarnya aksi kelitih? Yang katanya pelakunya umumnya adalah remaja serta pelajar. Nah, sebelum kita diskusi, jangan lupa untuk subscribe akun Liputan 6 SCTV. Sekarang kita mulai diskusinya. Ya, kejadian ini bermula ketika kelompok korban akan makan sahur. Kemudian tiba-tiba melintas dan datang kelompok pelaku yang mengejek. Kemudian kelompok korban terpancing emosi lalu mengejar kelompok pelaku. Naas korban diadang dan terkena sabetan gear. Motor yang pertama dari kelompok korban tidak sempat terkena pukulan benda tajam yang dimiliki oleh kelompok pelaku sehingga lolos. Nah, korban berada di motor kedua. Posisi dibonceng di belakang. Karena yang membonceng mengelak, kena ke mukanya korban. Sehingga korban mengalami luka di mukanya akibat kekerasan benda tajam yang diduga berdasarkan keterangan para saksi itu menggunakan gear dan menggunakan tali. Akibatnya korban yang juga merupakan seorang anak dari anggota DPRD Kebumen meregang nyawa. Ya, aksi kejahatan jalanan serupa ini beberapa kali terjadi di Yogyakarta. Banyak yang menghubungkan ini adalah aksi kelitih, tapi ini kata polisi. Kelitih itu kan sebenarnya tidak ada dalam istilah undang-undang. Sehingga kalau semua atau segala macam kejahatan di jalanan itu kemudian dikategorikan menjadi kelitih, ini mengklasifikasikannya nanti agak repot. Itu. Kemudian yang kedua, bahwa makna dari kelitih sendiri kan sebenarnya bukan hal yang negatif. Jika hal itu bukan kelitih, lalu apa itu kelitih? Kriminolog Hanifah Hasna menjelaskan awalnya kelitih merupakan istilah untuk remaja keluar rumah tanpa tujuan. Lalu sebelum 2012, kelitih mulai berubah menjadi perselisihan antar sekolah. Saat ini kelitih identik dengan kejahatan di jalanan. Pelaku kelitih umumnya adalah remaja serta pelajar. Lalu apa kata sosiolog terkait kelitih? Istilah kelitih itu sebetulnya pada mulanya dimaknai secara sederhana ya, aktivitas seorang keluar sebentar, punya aktivitas mengurangi kepenatan begitu, mencari aktivitas yang sebetulnya tidak terencana, lebih spesifik begitu. Nah, namun ketika aktivitas itu dimaknai dalam perkembangannya berubah, diidentikan dengan perilaku kejahatan, itu memang terjadi distorsi. Saya melihat gejala ini terjadinya disorientasi. Kalau perilaku anak-anak muda yang sebetulnya itu mulanya dianggap iseng dan kemudian kebablasan, ya mungkin anak-anak muda mengalami disorientasi, ya, kepenatan satu sisi, situasi entah sekolah, situasi entah karena problem di masyarakat, di komunitasnya dia mengalami stigmatisasi dan terus-menerus, ya akhirnya berperilaku hal-hal yang sebetulnya di luar nalar yang kita bisa lihat, dan kita nilai itu sangat memprihatinkan. Harus terus-menerus dicari akar masalahnya seperti apa. Jangan-jangan juga sebagian mereka adalah mabuk-mabukan, terus kemudian tidak terkendali, tidak kontrol, terus kemudian keisengan itu membawa petaka. Jangan-jangan itu ada klasifikasi seperti itu, ada klasifikasi yang mereka disorientasi tadi, atau jangan-jangan ini menjadi ekspresi orang frustasi dan sebagainya. Ini campur aduk. Terkait kelitih yang kerap kali terjadi di tengah masyarakat, ini dia kata warga. Selama ini yang saya kenal kelitih itu tindak kejahatan jalanan yang dilakukan anak-anak remaja. Sekelompok anak-anak yang biasanya didominasi oleh para remaja pergi keluar malam tanpa tujuan, kemudian melakukan kejahatan kepada korban yang acak random. Kalau ketemu pernah dulu di 0 km, jadi
Untuk hal ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pun angkat bicara. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan polisi harus mengusut tuntas, melakukan proses hukum kepada pelaku aksi kejahatan di jalanan, baik itu yang termasuk dalam aksi kelitih ataupun bukan. Yang pasti, ini harus ditindak secara tegas, meskipun pelaku di bawah umur, pelaku merupakan remaja ataupun juga pelajar. Hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi persoalan gitu. Tapi masalahnya kan kendala hukumnya kan pasti nanti kalau anaknya di bawah umur itu kendalanya nanti pasti. Oh iya, tapi kalau pidana begitu kan ada pengecualian juga. Pengawasan orang tua, keluarga, dan lingkungan sangat penting untuk mencegah adanya kejahatan jalanan remaja. Namun tentunya siapapun pelaku kejahatan harus ada konsekuensi hukum. Jangan sampai kelitih ataupun juga kejahatan jalanan lainnya kembali terjadi lagi dan lagi. Saya Reza, terima kasih sudah diskusi. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.